kurang lebih 90, yaitu menerima penghargaan baik secara online maupun offline. Seperti itu. Dan kami sendiri pun diaudit. Jadi kami badan audit, tapi kami juga diaudit dan kami juga menerima hari ini menerima sertifikat. Kami juga tadi dipanggil untuk menerima itu. Sebagai auditor, Ya. untuk tahun 2021 dan 2002 ini potret penerapan SMK 3 seperti apa? Ya, kalau saya lihat 2 tahun ini kan kita ada pandemi ya Pak ya. Ya. Nah 2022 ini lebih baik daripada 2021. Tapi harus diingat pula aja bahwa klien kami yang menerima 2022 ini adalah klien yang lebih banyak di 2021 kita audit. Gitu. Tapi trennya intinya adalah meningkat. Ya, seiring dengan pandemi yang sudah mulai berkurang, kemudian juga kesadaran dari perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 di perusahaan masing-masing. Jadi sehingga sampai saat ini semakin banyak perusahaan yang minta untuk disertifikasi atau diaudit ya. Ya, seperti itu. Udah yang keberapa kali Pak kalau penghargaannya? Udah nggak hitung? Kita audit dari 2006. Oh 2006. Ya, Tiap tahun dari dapat terus 2006 ya? gitu ya. Jadi sudah berapa puluh tahun itu ya. Oh, Berarti ini udah perhargaan Banyak ya. hampir ke 16-an ya Pak ya? lebih. Ya, mungkin tidak setiap tahun ya kita mengadakan secara langsung karena beberapa waktu lalu juga karena pandemi jadi diadakan secara online. Ya, jadi baru kali ini setelah pandemi kita mengadakan secara offline. Ya, makanya antusias juga semakin banyak. Ya, walaupun ada beberapa klien juga yang menerima penghargaan atau sertifikat itu secara online. Gitu karena terbatas ya kita masih menerapkan PPKM. Pak, kalau boleh tahu poin-poin yang diaudit itu apa aja Pak dalam SMK 3? Ya, yang utama itu kita mengacu kepada PP 50 tahun 2012 ya. Ya, di situ disebutkan beberapa kriteria audit ya. Ada yang tingkat lanjutan itu sampai 166 kriteria. Ya, ada kriteria di bawahnya itu transisi itu 122 kriteria dan di bawahnya lagi awal. Awal itu hanya 64 kriteria. Ya, jadi tergantung kepada kesiapan dari perusahaan. Ya, mereka mau audit di tingkat apa, di level apa. Seperti itu. Nah, kalau harapannya Pak terhadap Kementerian Tenaga Kerja, harapan Bapak setelah menerima penghargaan ini dari Kementerian Tenaga Kerja? Ya, harapannya dari Kementerian Tenaga Kerja terus mengakomodir badan audit khususnya, kemudian juga klien-klien kami, memberikan juga satu mungkin masukan-masukan, regulasi-regulasi yang nanti harus diterapkan kembali gitu ya di perusahaan agar perusahaan itu makin berkembang, makin mengimplementasi K3 dan zero accident dengan lebih baik lagi. Gitu. Pak, kalau dalam audit keuangan kan itu ada namanya WTP atau ini. Kalau di SMK 3 apa penilaian kesimpulannya? Oh ya, penilaiannya kita ada beberapa tingkat gitu. Itu ada yang penilaian yang paling atas itu adalah memuaskan ya, atau kategori emas. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kategori baik. Ya, baik itu adalah perak. Yang berikutnya ya ini gagal, fail ya, sama sekali nggak ada penilaian. Nah itu poin-poinnya rate-nya berapa? Ya itu kalau untuk yang tingkat memuaskan itu di atas 85% ya dari perolehan. Dari hasil audit itu 85% ke atas ya itu berhak menerima penghargaan tingkat memuaskan atau emas. Kalau rate di bawahnya? Ya di bawahnya ya 84 ke bawah ya sampai 65. Itu auditnya dengan audit administrasi dengan audit lapangan ya Pak? Ya betul. Jadi audit kita saat ini kan masih pandemi Pak ya. Jadi auditnya kita blended namanya, blended audit antara online dan offline. Jadi online itu kita mengaudit dokumen. Ya. Kemudian kita offline juga kita site visit ke lapangan. Ya, baik itu di kantor pusat, kantor cabang atau di site bahkan ya. Pak, dari sekian banyak perusahaan ada catatan berupa rekomendasi nggak untuk perbaikan penerapan? Oh iya, jadi rekomendasi itu hasil temuan Pak. Ya hasil temuan. Berapa hasil temuan itu dari audit itu dan itu merupakan catatan yang harus diselesaikan ya atau di close gitu ya. Baru setelah itu kita melakukan membuat laporan kemudian serahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Nanti direview juga di Kementerian Tenaga Kerja direview. Ya bila sudah
sesuai dengan peraturan, dengan regulasi, dengan kriteria audit, maka akan mendapatkan surat keterangan audit yang dilanjutkan dengan sertifikat. Gitu. Dalam hal audit itu Pak, hal-hal apa yang paling banyak kekurangan dari setiap yang diaudit? Ya, Iya. baik Pak. Jadi untuk dokumen biasanya mereka sudah bisa membuat ya, tapi untuk implementasi di lapangan ini agak kurang. Terlebih lagi pada saat mengenai masalah kesehatan biasanya. Ya, kesehatan ini kadangkala K3 gitu, K3 itu keselamatan kesehatan kerja ya. Nah, perusahaan itu fokus lebih kepada keselamatan. Nah, tapi untuk kesehatan ini agak sedikit kurang. Karena itu kami dari Badan Audit dan kami juga para auditor berusaha untuk lebih mengangkat ini mengenai kesehatan ini. Oh, oke. Ya, apalagi sekarang zaman pandemi, Bapak Ibu mungkin Iya, mengerti benar. ya pentingnya kesehatan gitu Iya, ya. benar. Jadi momen ini kita juga momen yang sangat baik, sangat tepat. Kita tingkat lagi untuk melakukan audit K3. Pak, mohon izin Pak, boleh Terima minta kasih, Pak. nama lengkapnya? Nama lengkap Pak. Oh,